KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap puluhan koruptor dan telah dijebloskan ke bui. Mereka rata-rata bukan orang sembarangan, ada gubernur, anggota DPR, bupati, bahkan menteri. Dalam menindak korupsi, KPK fokus pada apa yang disebut big fish, pelaku korupsi kelas kakap, tindak korupsi yang merugikan negara dalam jumlah tak terkira, atau dampaknya sangat menyengsarakan masyarakat. Terhadap semua itu, KPK tak pandang bulu. Begitu terendus, semua akan ditindak tegas hingga tuntas. Kemanapun koruptor bersembunyi, akan terus dilacak dan dikejar. KPK tidak pernah main-main. Buktinya, hingga kini setiap tersangka yang ditangani KPK selalu diputus bersalah di pengadilan. Selain untuk mengembalikan sebanyak mungkin duit negara yang sudah dikemplang, itu semua dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Biar semua orang berpikir 1000 kali jika mau korupsi. Memang, tak boleh ada kata setengah hati dalam memberantas korupsi. Harus agresif, serius, dan tanpa kompromi. Alasannya, karena korupsi sudah sedemikian parah merusaknya. Dan kita semua adalah korban korupsi. Tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengelus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat. Di sektor sumber daya alam, kong kali kong pengusaha hitam dan pejabat korup makin memiskinkan bangsa ini. Kekayaan alam tergerus habis, meninggalkan kerusakan yang akhirnya harus ditanggung masyarakat. Sektor pangan tak luput dari jarahan para koruptor, membuat ketahanan pangan di negeri yang subur ini melemah. Petani tak berkutik karena tanah pertanian mereka dialihfungsikan menjadi perkebunan atau bahkan perumahan mewah. Sebenarnya usaha memberantas korupsi bukan barang baru. Tapi, sayangnya, badan-badan yang dibentuk silih berganti selalu gagal di tengah jalan. Waktu Orde Lama, pemerintah sudah pernah bikin lembaga anti korupsi juga loh. Nama lembaganya pun canggih, yaitu Panitia Retooling Aparatur Negara dan Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi. Di zaman Orde Baru, ada tim pemberantasan korupsi, Komisi 4 yang dipimpin Bung Hatta, tokoh proklamator yang dikenal jujur dan berintegritas tinggi, dan juga operasi penertiban atau OPSTIP. Semua lembaga itu tak berumur panjang. Ada saja hambatan yang membuat badan-badan itu akhirnya KO di tengah jalan. Pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara konvensional ternyata nggak ampuh dan mengalami banyak hambatan. Dari situ, dirasakan perlu metode penegakan hukum yang luar biasa lewat pembentukan lembaga khusus dengan kewenangan luas, independen, bebas dari kekuasaan manapun. Dari sinilah KPK lahir dengan mandat khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya, trigger mechanism. Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
Cara lainnya adalah dengan mengikis niat untuk korupsi. KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar. Karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. KPK nggak bisa sendirian membuat Indonesia jadi bersih. Perlu usaha bersama demi membentuk bangsa yang punya karakter kuat dan bersih. Sudah terlalu lama negeri kita terpuruk karena korupsi. Selama ini, rakyat Indonesia cuma bisa iri dengan kemajuan dan kesejahteraan negara lain. Kita tahu, Indonesia yang maju dan sejahtera cuma bisa diwujudkan kalau pemerintahan dan birokrasi bersih serta melayani. Tapi, masyarakat juga tak boleh membiarkan perilaku korup terjadi di sekitarnya. Dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK, harapan itu masih ada. Ayo, membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.